wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kami dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Siti Fatima, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengaku mata kuliah perbankan. Dan yang kami banggakan, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nabila Anggunawardana yang pada kali ini ditugaskan sebagai moderator dalam diskusi materi atau Bank Perkreditan Rakyat. Adapun anggota kelompok saya yaitu Siti Atika Suri, Alda Zahra, Nabila Anggunawardana ataupun saya sendiri, Putri Aprilia, Dini Mariska, Bintang Dwi Lestari, Nabila, RM Rionaldi Bakri, dan Ferdi Hermanto Pratama. Baik, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Bintang terkait sejarah dari BPR. Kepada Saudari Bintang dipersilakan. Baiklah, sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR bermula dari perkembangan sistem keuangan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Perkreditan rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat atau BKR dan Lumbung Desa yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para pelepas uang atau rentenir yang membebankan dengan bunga yang sangat tinggi. Pada masa pemerintahan koloni Belanda, perkreditan rakyat dikenal masyarakat dengan istilah lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Pada tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan, yaitu Badan Kredit Desa atau BKD yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaan, pemerintah kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat dengan nama lembaga, yaitu Instansi Kas Pusat atau IKP. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Fakta 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan subur. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Bintang atas penjelasannya. Selanjutnya sejarah BPR akan dijelaskan oleh Saudari Putri Aprilia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah BPR. Jadi sebelum sekarang ada beberapa proses atau tahap dalam pendirian BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama yaitu pada abad ke-19 dibentuklah Lumbung Desa, Bank Tani, serta Bank Dagang Desa pasca kemerdekaan Indonesia. Didirikan Bank Pasar dan juga Bank Karya Produksi Desa atau disingkat dengan BKPD. Kemudian pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Selanjutnya, pada awal tahun 1970-an, didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP oleh pemerintah daerah. Dan pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 atau dikenal sebagai Pakto 1988 melalui adanya keputusan Presiden RI nomor 38 yang telah menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan ini telah memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, selanjutnya pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Nah, di sini BPR telah diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum yang ada di Indonesia. Masih pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 71/1992 sebagai lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan serta lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, dan lain-lain yang telah dipersamakan dengan itu dapat diberikan sebagai status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan serta tata cara yang telah ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu hingga 31 Oktober 1997. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 1998, landasan hukum BPR yang semula adalah Undang-Undang Nomor 7/1992 disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hingga sekarang, yang secara tegas ditetapkan bahwa jenis Bank Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Aprilia atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan tentang pengertian bank perkreditan rakyat akan dijelaskan oleh Saudari Dini Mariska. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan pemaparan materi mengenai pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditetapkan bahwa jenis bank di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam tanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karena itu, perbedaan dari bank umum dan BPR sendiri itu adalah jika bank umum itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun jika BPR itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan salah satu bank yang memiliki peran sebagai penyedia jasa keuangan bagi usaha mikro dan kecil atau UMK serta masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang perbankan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan kegiatannya ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan usaha kecil masyarakat di daerah pedesaan. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang menjadi penyedia jasa keuangan atau memberi pinjaman bagi usaha mikro dan kecil atau serta masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan tentang tujuan Bank Perkreditan Rakyat akan dijelaskan oleh Saudari Alda Sarah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah rekan saya paparkan, yaitu tujuan BPR. Yang pertama, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Lalu yang kedua, menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi rendah serta pengusaha kecil dan pengusaha mikro. Kemudian, fungsi Bank Perkreditan Rakyat adalah menghimpun dan menyalur dana masyarakat. Lalu sasaran Bank Perkreditan Rakyat adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiun. Karena sasaran ini belum dapat terjangkau, perbankan pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir. Itu saja pemaparan dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alda Sahara atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan tentang kegiatan dan usaha BPR akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi kegiatan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yang diperkenankan telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 4 kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR, yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Bank Perkreditan Rakyat memberikan kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito. SBI ialah sertifikat dikeluarkan Bank Indonesia apabila badan bank perbankan mengalami aktivitas. Ada juga kegiatan BPR yang tidak diperkenankan Undang-Undang Nomor 10 1998 sebagaimana isi dari pasal 4. Yang pertama, menerima simpanan giro dan ikut serta dalam pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam melakukan kegiatan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian, dan yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Izin mengambil alih sebagai moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kami hari ini. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Di dalam jenis-jenis bank, terdapat juga Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang merupakan lembaga perbankan di bawah pengawasan Bank Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan kami pada presentasi kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.